Shalom, teman-teman rekan-rekan sekalian, selamat malam. Pada malam hari ini kembali saya menyapa setiap kita yang berada di rumah saja untuk tetap menjaga kesehatan dan kita ngopi di rumah saja. Nah, seperti biasa, saya ditemani kopi cappuccino saya dan pada malam hari ini saya akan bahas mengenai kembali roti hidup ketika Kristus mengatakan akulah roti hidup, dan ini udah bagian ketiga gitu ya, dan ketika saya merenungkan ada beberapa hal yang menarik lagi yang akan saya coba sampaikan kepada setiap kita. Sebelum mulai saya akan berdoa buat setiap kita. Bapa dalam surga, terima kasih buat kesempatan pada malam hari ini kembali kami dipertemukan dengan kebenaran firman Tuhan yang begitu hidup. Walaupun kami di rumah masing-masing, di dalam via online seperti ini, media-media yang kami boleh pakai menjadi bagian daripada pengkabaran Injil. Biarlah kami boleh mendengar kebenaran firman Tuhan dan kami boleh dipenuhi, kami boleh diisi kembali dengan perkataan firman Tuhan yang bersifat kekal itu. Mohon Roh Kudus pimpin jam-jam ke depan, kiranya Tuhan memberkati setiap hati dan pikiran setiap pribadi, lepas pribadi yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini agar diberkati oleh Allah sendiri. Dengar doa hamba-Mu ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, pada malam hari ini, saya akan coba mengulik kembali beberapa hal-hal penting gitu ya, akhirnya yang juga mungkin bagi setiap kita akan disegarkan kembali mengenai roti hidup. Saya akan coba kutip-kutip saja beberapa poin-poin yang lalu sudah kita pernah bahas, tetapi dimensinya belum sempat saya sentuh, dan mungkin pada malam hari ini dimensi yang lain itu yang akan saya sentuh dengan tema yang sama gitu ya, dan ini akan memperkaya setiap kita. Saya berharap teman-teman rekan-rekan semua gitu kan bisa mengikuti dengan baik, karena ini kita makin hari kalau diisi makin amazing gitu ya sama Tuhan, dan ini akan membuat diri kita secara pribadi akan makin mengagumi Tuhan, maka makin kita terus mau menggali kebenaran firman Tuhan, akhirnya kita makin haus, makin lapar untuk kebenaran firman Tuhan. Malam hari ini saya akan cuplik di dalam Yohanes 6 ayat 30, saya akan bacakan buat setiap kita terlebih dahulu ayat 33:1 ya. Maka kata mereka kepadanya, tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis mereka diberinya makan roti dari surga. Jadi pada waktu itu Tuhan Yesus, seperti yang kita tahu bahwa Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang gitu kan, ribuan orang gitu kan, di tengah-tengah orang banyak gitu ya. Dan dia ketika itu dia berkata, Kristus ini mau mengatakan, mau menyampaikan sesuatu yang lebih penting, yaitu bahwa dia adalah Tuhan, bahwa dia adalah Allah, bahwa dia adalah yang diutus dari Bapa gitu, yang diutus daripada surga gitu ya. Jadi ketika itu si orang-orang banyak ini ya mau melihat tanda apakah gitu kan. Jadi dia mau membandingkan kehebatan Kristus kira-kira gitu kan dengan Musa, yang dari nenek moyang mereka cerita mengenai Nabi Musa, mengenai mana daripada surga gitu ya. Jadi Kristus sedang dibandingkan dengan Musa yang adalah sebagai ya hambanya saja, sedangkan Kristus ini anak Allah gitu ya. Nah ini lucu gitu ya, tetapi orang-orang Yahudi ingin membandingkan seperti itu. Jadi mereka pengen tahu apakah engkau lebih hebat daripada Musa gitu ya. Jadi sedangkan Kristus seperti di challenge gitu ya. Oke, apa yang lebih hebat? Kamu hebatnya apa sih gitu kan, kira-kira gitu ya. Jadi Kristus sedang dibandingkan dengan, bayangkan ya, pribadi Kristus yang adalah anak Allah dibandingkan dengan dibandingkan dengan pribadi manusia yang hanya dipakai Allah gitu ya. Ini anak Allah, ini dipakai Allah saja, alatnya doang gitu ya. Jadi tentu jauh sebenarnya, tapi mereka sepertinya belum mengakui bahwa Yesus itu adalah anak Allah gitu, anak manusia, anak Allah gitu kan, yang diutus dari Tuhan gitu ya. Dia hanya sebatas bahwa Kristus ini tidak lebih hebat gitu kan daripada Musa gitu ya. Dan kita akan lihat bahwa ketika itu pembandingan-pembandingan seperti itu, dan saya akan bukakan buat setiap kita, akan merefresh kembali, mereview kembali untuk hal-hal yang penting tadi gitu ya.
32 dikatakan demikian. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepada sesungguhnya bukan Musa ya yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan berikanlah kami roti itu senantiasa. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Ya, jadi mereka, Tuhan mencoba menjelaskan gitu kan, bahwa bukan Musa yang memberikan roti dari surga, tetapi Allah Bapa gitu kan, Bapa yang di surga. Yaitu dia sedang memberikan penggambaran gini. Mana itu kan dibentuk gitu ya dari dalam dunia gitu ya. Jadi misalnya dari embun Allah bisa mengubah, dari awan-awan diubah menjadi waktu pagi itu embun turun gitu kan. Makanya ketika itu mana kalau sudah lewat harinya, lewat pada waktunya dia akan menjadi embun dan sebagainya. Jadi materi itu dibentuk di dalam materi yang di dalam dunia sementara ini. Jadi mana bentuk materi yang dibentuk dari materi dalam dunia ini, gitu ya. Jadi ini sifatnya materi yang dibentuk dari dalam dunia. Sedangkan Kristus sebagaimana surgawi, ini sebenarnya ini loh yang benar. Jadi Kristus dibentuk itu di dalam kekekalan. Kristus berupa materi gitu loh. Materi yaitu dia sebagai manusia berwujud gitu kan, seperti kita nih manusia gitu loh. Materi, ada daging, ada darah, ada tulang lain sebagainya. Kita nih materi yang dibentuk, tapi Kristus ini yang dibentuk di dalam kekekalan gitu loh. Jadi tidak ada unsur yang sebenarnya meragukan hal itu. Jadi ketika materi ini, mana ini kan dibentuk dari dalam dunia itu sendiri. Dunia ciptaan yang daripada Allah gitu ya. Dari awan-awan, embun dan sebagainya. Akhirnya Tuhan pakai begitu rupa, Tuhan ubah begitu rupa menjadi satu bentuk materi, yaitu roti atau mana. Nah, Kristus sedang mau menggambarkan bahwa dia tidak dari kekekalan gitu loh. Kalau kita lihat pembanding ini, sebenarnya kita juga udah sadar bahwa kembali lagi ya, kalau bukan anugerah Tuhan agak sulit kita bisa menerimanya. Tuhan justru mengajak bahwa bukan Musa, tetapi Bapa yang di surga memberikan roti hidup, yaitu Kristus nih. Kristus yang adalah roti hidup itu yang dibentuk di dalam kekekalan gitu, yang berasal di dalam kekekalan. Jadi kalau misal itu mana sorgawi yang sifat materi tadi dari awan-awan, itu tingkatnya juga jauh daripada tingkat awan-awan tadi. Jadi Kristus jauh datangnya dari Bapa ini. Jauh dari tingkat langit yang dimana mana itu diturunkan. Sedangkan Kristus jauh daripada itu, justru dari surga turun menebus dunia nih, tembus nih, kala tinggi gitu loh. Saya ingin menggambarkan itu gitu loh. Dan pada waktu Tuhan Yesus mengatakan bahwa ya inilah akulah roti hidup bagi barang siapa yang percaya itu akan hidup kekal, terus akan bicara mengenai kebangkitan gitu ya, akan kubangkitkan pada akhir zaman. Nah ini bicara udah dalam dimensi kekekalan gitu. Dan minggu-minggu lalu kita juga sudah pernah bahas gitu di bagian-bagian sebelumnya. Nah bangsa Israel, orang-orang yang sudah menerima makanan ini, dia sedang membandingkan gitu loh. Karena dia makan, dia makan roti gitu kan. Tapi roti ini roti yang sifatnya roti dan ikan ya, balik lagi ya. Tuhan memberikan makanan, terus memberikan makanan roti dan ikan misalnya. Itu adalah unsur materi juga dari dunia yang sementara ini, dari unsur materi yang diciptakan itu gitu ya. Jadi ketika Musa mungkin lebih hebat karena tanda petik gitu ya. Musa memberi makan ratusan ribu mungkin. Kristus 5.000 orang misalnya. Musa lebih hebat, jauh lebih banyak. Dan selama 40 hari. Setiap hari dikasih itu mana surgawi. Jadi mereka juga sedang menanti-nantikan. Engkau berikan makan secara kuantiti 5.000-an. Misal ribuan orang saja. Musa tuh ratusan ribu, jauh lebih banyak. Dan setiap hari. Dan dia sedang menantikan harus memberikan mereka makan lagi gitu ya. Nah Kristus juga sedang dibandingkan demikian. Jadi begitu mereka tuh sepertinya merendahkan Kristus tuh.
Jadi Musa lebih tinggi daripada Kristus gitu. Jadi Kristus sedang menyampaikan sesuatu yang di luar daripada mereka gitu loh. Jadi emang sulit sekali bagi mereka untuk bisa dijelaskan gitu ya. Kembali lagi kalau orang bukan di dalam anugerah Tuhan, nggak mungkin mereka akan terima. Makanya di dalam bagian yang lalu juga sudah dibahas bahwa ketika manusia bisa merespon, ketika kita bisa datang itu karena anugerah daripada Tuhan. Jadi saya mau bahas bahwa di dimensi ini kita bisa melihat bahwa Kristus ini direndahkan gitu loh oleh mereka yang barusan dapat makan, dan mereka juga menanti-nantikan makanan apalagi, hal-hal mukjizat apalagi yang besar yang yang harus mereka dapatkan daripada Kristus gitu loh. Karena Musa memimpin selama 40, memberi makan selama 40 tahun dan setiap hari itu dilakukan gitu loh. Jadi mereka sedang menanti-nantikan juga gitu kan. Berikan roti itu senantiasa selalu gitu kan. Padahal Kristus jauh lebih lama memberikan makanan roti yang hidup itu gitu kepada setiap kita umat berdosa itu apa? Selama-lama sampai akan dibangkitkan pada akhir zaman. Itu sudah sebenarnya menjawab dari satu masa gitu ya, zaman, bukan 40 tahun seperti Musa. Engkau bandingkan 40 tahun aku selama-lamanya sampai nanti ke dalam akhir zaman gitu ya. Tuhan akan bangkitkan, bayangkan ya. Jadi Tuhan tuh udah jawab begitu rupa bahwa melebihi itu semua dari segala kuantitas gitu kan, melebihi itu, dan dalam jangka waktu lamanya waktu gitu kan, Kristus jauh lebih abadi di dalam kekekalan. Itu sebenarnya mereka harusnya mengerti, tetapi mereka tidak mengerti. Kita sudah pernah bahas dan sudah baca bahwa di minggu yang lalu bahwa sebenarnya kamu melihat dan kamu tidak ngerti. Orang ngelihat ya Kristus yang sudah hadir dan kamu nggak lihat. Dia bilang minta mana, berikanlah roti itu. Tuhan bilang ini loh, aku yang sedang berkata-kata kepadamu. Kamu bilang gitu kan, berikan roti, akulah roti hidup. Yang sedang berkata-kata kepadamu, tetapi kamu melihat, kamu tidak percaya. Maka Tuhan memberikan satu rahasia gitu kan, yang minggu lalu sudah dibahas gitu kan, bahwa sungguh anugerah Tuhan diberikan gitu loh. Jadi mereka tuh masih membandingkan hal itu dengan segala keterbatasan mereka gitu ya, yang sulit sekali karena nenek moyang mereka menceritakan cerita akhirnya bias gitu loh. Akhirnya maknanya menjadi kabur, maknanya juga tidak lagi asali. Mereka tidak lagi bisa, akhir turun-temurun juga masih nggak ngerti. Bahkan pada waktu zaman nenek moyang mereka pun mereka tidak ngerti gitu kan. Makanya mereka juga ada generasi kedua yang masuk di dalam tanah perjanjian, yaitu Yosua dan kawan-kawan gitu loh. Nggak ngerti, percuma. Jadi jangan sampai kita ikut Tuhan, nggak ngerti, Tuhan hempas gitu ya. Dan saya akan bacakan lagi ketika Kristus mengatakan ayat 38, Yohanes 6 ayat 38, saya akan bacakan buat setiap kita. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya ku bangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Nah ketika itu kalau dibandingkan secara status gitu ya, yang tadi saya bilang, ini Musa melakukan kehendak Tuhan karena dia sebagai hamba Tuhan, dia sebagai nabi atau alam menyuruh Musa gitu ya. Jadi Musa dipakai sebagai alatnya saja. Sedangkan Kristus di dalam ketaatannya sebagai anak menjalankan kehendak Bapa. Jadi ini juga udah beda gitu ya. Musa sebagai hamba yang menjalankan tugas daripada tuannya yaitu Bapa gitu ya. Sedangkan Kristus kesetiaannya sebagai anak terhadap Bapa. Ini udah beda. Ya, jadi udah beda sebenarnya. Jadi mereka tuh, Kristus mau mengatakan bahwa Musa ini sedang berkata-kata mengenai saya gitu loh. Kalau kamu ngerti, ini Musa nih berkata-kata mengenai saya, tapi kamu nggak ngerti gitu loh. Kamu masih mengidolakan tanda petik gitu kan si Musa gitu loh. Dan kalau aku boleh percaya kepadamu, kamu lebih hebat daripada Musa. Siapa kamu? Tunjukin dan sebagainya. Ini yang menjadi dimensi mereka, ini yang menjadi satu pengertian dan definisi mereka adalah demikian. Saya harus percaya kamu, oke nggak apa-apa gitu kan, tunjukkan ini saya punya standar Musa. Kalau mereka benar
mendengar gitu ya, nenek moyang mereka menceritakan dengan benar, mereka nggak bias segala macam. Mereka akan mendengar itu dan mereka akan percaya kepada Kristus. Karena selama ini Musa adalah berkata-kata mengenai Kristus yang adalah roti hidup tadi. Mana ini kan penggambaran aja, bayang-bayang sekarang Kristus nih. Ini yang benar. Jadi kalau mereka benar-benar sadar, mereka akan mengerti. Karena pada waktu itu, zaman itu, pada waktu kan mereka bilang kan ada tertulis gitu ya di dalam ayat 31, saya akan kutip lagi. Ada tertulis mereka diberinya makan roti dari surga, itu diambil dalam Keluaran 16 ayat 4 gitu ya, pada waktu itu mengenai bagaimana Kristus Tuhan akan menurunkan mana surgawi kepada setiap mereka gitu ya, supaya mereka tuh tidak binasa gitu ya. Dan ketika itu juga memperingati bahwa mereka akan sebagai peringatan bagi mereka bagaimana Allah menebus mereka keluar dari perbudakan Mesir kepada kemerdekaan atau kelepasan, kebebasan gitu kan, sebagai tanda itu gitu kan, tidak di bawah kutuk atau di bawah perbudakan daripada Firaun, perbudakan dosa. Jadi keluar gitu ya, daripada Mesir itu supaya diingat. Makanya ketika ada perjamuan gitu ya kan, ini mengingat bahwa kita sebagai orang percaya mengingat kembali kasih Kristus mati di atas kayu salib untuk kita diingatkan kembali bahwa kita sudah ditebus gitu kan. Jadi mana surgawi itu, mana pada waktu hari Sabat itu, mana itu adalah tanda supaya mereka harus menceritakan kepada generasi berikut generasi dan generasi seterusnya terus menerus sebagai satu peringatan bahwa mereka sudah keluar daripada perbudakan daripada Firaun. Ini penggambaran mengenai Kristus juga sedang mengatakan itu. Jadi ketika Musa mengatakan itu, harusnya ketika Kristus yang dijanjikan itu datang gitu ya, harusnya mereka akan gitu loh. Kalau mereka paham gitu kan mengenai perkataan Nabi, paham mengenai kitab para Nabi, mereka mengikuti ajaran yang begitu kental gitu kan, begitu benar-benar murni gitu. Dia akan memahami dan mengerti bahwa Kristus loh yang sebenarnya sedang disediakan. Ini dia yang datang. Makanya dibilang berikanlah kami senantiasa roti itu gitu. Akulah roti hidup itu gitu loh. Tapi mereka nggak percaya. Nah ini sebenarnya yang mau Tuhan Yesus katakan kepada mereka waktu zamannya Musa, nenek moyang kamu menceritakan hal itu gitu kan. Tahu nggak, mereka tuh sedang bicarakan tentang aku loh. Tapi kamu nggak ngerti, kadang kamu nggak percaya gitu loh. Kamu nggak percaya. Makanya ketika kebenaran firman Tuhan tidak lagi berkuasa dalam kebenaran firman Tuhan itu tidak benar-benar mereka terima dengan seluas-luasnya, maka mereka akan tersesat di sini. Nah, saya berharap kita juga semakin hari mau belajar kebenaran firman Tuhan, karena kalau kita tidak membiarkan kebenaran firman Tuhan itu terus berkata-kata dalam diri kita seluas-luasnya, atau kita tidak pernah mau benar-benar mengupas, atau kita benar-benar mau mendalami, mau menelusuri beberapa hal kebenaran firman Tuhan, mungkin kita juga nanti suatu kali kita akan kabur akan makna yang asali tadi gitu, sehingga kita bisa akhirnya mungkin anak kita, generasi lagi akan kabur itu mengenai maknanya. Makanya kita harus kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Makanya harus belajar. Jadi pada waktu itu nenek moyang mereka cerita-cerita, harusnya Musa kan nenek moyang mereka. Musa ini sedang bercerita mengenai Kristus gitu loh, yang akan datang itu. Tetapi mereka nggak ngerti. Jadi generasi demi generasi itu nggak ngerti gitu loh. Padahal ini ada satu penggambaran yang akhirnya kita tahu, kita bersyukur juga. Karena di masa kita saat ini sebenarnya kebenaran firman Tuhan akhirnya kita dapat secara utuh nih, dengan begitu luas gitu ya. Di setiap zaman punya keunikan sendiri, Tuhan punya caranya sendiri. Di zaman kita pun saya melihat bahwa ada satu anugerah Tuhan yang besar dari Alkitab Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru ini secara utuh sudah. Kita tinggal mempelajari saja, kita membaca. Semua terkonfirmasi dari kejadian kita para nabi, kejadian Perjanjian Lama, lalu terkonfirmasi ini bicara Perjanjian Lama bicara mengenai Kristus, sedangkan di Perjanjian Baru Kristus yang sudah ada ini mengajarkan kembali supaya kita tahu bahwa oh iya maksud dari kita para nabi seperti ini sekarang terkonfirmasi di dalam Perjanjian Baru. Kristus mengajar bagaimana ketika para rasul juga mengingatkan kembali Perjanjian Lama bukan diabaikan tetapi menjadi bagian daripada penjelasan-penjelasan yang begitu kental sehingga kita tahu iman kita makin kuat bahwa ini loh maknanya gitu loh. Jadi kadang kita kalau nggak belajar nggak bakalan bisa, teman-teman. Jadi saya berharap teman-teman mau terus belajar bahwa kebenaran firman Tuhan itu akan membuat kita celik makin terang, mata kita makin peka, kita makin bisa melihat
kebenaran itu sendiri yang akhirnya kita bisa melihat terang itu sendiri yang bercahaya terus memancarkan cahaya kehidupan itu bagi setiap kita, sehingga Anda dan saya itu terus memancarkan kasih Kristus di dalam hidup kita, terus makin diberkati oleh Tuhan. Nah, ini kuncinya. Jadi saya berharap teman-teman jangan pernah malas untuk belajar ya. Nah, saya coba akan lanjutkan lagi di beberapa poin gitu kan. Jadi ketika mereka di ayat 41 mereka bersungut-sungut gitu ya. Maka bersungut-sungut orang Yahudi tentang dia karena ia telah mengatakan, akulah roti hidup, akulah roti yang telah turun dari surga. Kata mereka, bukankah ini Yesus anak Yusuf dan ibu bapa yang kita kenal? Bagaimana ia dapat berkata, aku telah turun dari surga? Jawab Yesus kepada mereka, jangan kamu bersungut-sungut gitu ya. Jadi minggu lalu saya sudah bacakan gitu kan. Nah, ketika mereka coba melihat dimensi mereka yang dalam keterbatasan mereka tidak mau open mind mereka gitu kan. Mereka hatinya tidak mau dibukakan gitu kan, tidak mau terbuka hatinya untuk menerima pengajaran daripada Yesus Kristus. Akhirnya mereka membentengi pemikiran mereka, membentengi hati mereka begitu rupa gitu. Akhirnya mereka bersungut-sungut gitu loh. Sama seperti pada waktu itu, bayangkan ya, bangsa Israel keluar daripada Mesir gitu kan, mereka juga bersungut-sungut. Padahal mereka melihat kebesaran-kebesaran yang di depan mata kepala mereka sendiri. Bayangkan ya, mereka yang makan mana surgawi, yang berasa bahwa Musa menurunkan roti dari surga dan Allah memberikan itu gitu. Mereka diberinya makanan roti daripada surga. Mereka yang makan tiap hari begitu rupa tapi tidak mengerti maknanya, dan akhirnya mereka menganggap bahwa seperti nggak ada fantastis lagi gitu kan, setiap hari makan roti dari surga gitu kan, berasanya jadi tidak lagi menghargai gitu loh. Seringkali kita demikian. Dalam hidup juga mukjizat terjadi dalam hidup kita, malah kita jadi nggak menghargai hal itu gitu ya. Jadi kita seperti bangsa Israel nih yang tegar tengkuk, akhirnya kita tahu gitu ya. Mereka lapar dikasih makan, mereka haus dikasih mereka minum, pakaian mereka nggak rusak-rusak. Bagaimana Tuhan memelihara hidup mereka gitu ya. Penyertaan Tuhan turun atas mereka. Roti yang mereka bilang roti yang dari surga itu mereka makan, tetapi kenapa mereka makan pun masih bersungut-sungut. Ya mereka berasa, wah nenek moyang kami ini hebat gitu kan. Orang-orang pada waktu itu nenek moyang kami menurunkan roti daripada surga gitu ya. Tetapi apa? Engkau juga bersungut-sungut. Tuhan Kristus sekarang, Yesus Kristus itu turun yang lebih tinggi daripada mana itu gitu kan. Penggambaran mana itu adalah dia sendiri. Dia yang sekarang berkata-kata kepadamu gitu kan. Kamu masih bersungut-sungut gitu loh. Jadi inilah saya bilang ya, anugerah Tuhan tuh, kalau bukan anugerah Tuhan, kalau bukan emang Bapa yang berikannya, itu nggak mungkin kita datang. Makanya Kristus itu sebagai kesetiaannya sebagai anak kepada Bapa, maka dia kesetiaannya berbeda gitu loh. Jadi dia akan mencari. Nah nih, saya akan masuk dibahas di poin berikutnya ketika pembandingan mana ya. Ini kan mana surgawi yang bagi mereka, mana ini yang roti jasmani, Kristus sebagai roti rohani gitu ya, yang adalah dirinya sendiri sebagai yang menebus dosa setiap kita yang percaya akan ditebus dosanya, maka kita akan diampuni. Nah, saya akan bandingkan lagi bahwa Kristus ini dari unsur materi yang dari dalam kekekalan sifatnya aktif hidup. Mana ini roti, ini hanya materi dan sifatnya pasif atau mati. Dia nggak bergerak, dia nggak hidup gitu loh. Kristus di dalam materi tapi dia hidup, aktif artinya. Maka Kristus berinisiatif. Roti hidup ini berinisiatif. Itulah yang roti hidup ini yang berinisiatif. Untuk mencari atau datang memberikan dirinya atau roti ini datang gitu ya. Kepada orang yang lapar itu tadi. Nah kan kalau dari mana surgawi kan turun gitu kan. Jadi sifatnya pasif. Dia melayang-melayang turun jatuh. Terus seperti hujan gitu ya. Misalnya turun jatuh kan pasif. Sebenarnya waktu jatuh itu mana itu jatuh bukannya mana mencari manusia yang lapar tadi di bawah. Misalnya orang-orang bangsa Israel gitu ya. Mencari mereka. Bukan gitu loh. Pasif dia sifatnya. Lalu kita yang pungut. Kita ambil gitu ya. Mereka pungut semuanya. Kristus tidak demikian. Kristus adalah roti hidup yang sifatnya aktif, unsur materi yang sekarang berbicara kepada mereka
berkata-kata kepada mereka, hidup yang mencari mereka gitu ya. Bukannya orang manusia berdosa ini mencari Tuhan, tidak, tapi roti hidup itulah yang mencari orang yang lapar tadi. Yang mau binasa karena kelaparan, maka dia kasih roti hidup itu yang cari. Tidak seperti bangsa Israel, potretnya ketika mana turun, lalu mereka yang mencari mana itu kumpulin. Ini udah beda gitu ya. Ini udah beda. Jadi ketika kita bisa melihat bahwa sesungguhnya Allah berinisiatif, makanya keselamatan datang daripada Allah, bukan daripada manusia. Bukan usaha daripada manusia. Bukan karena seperti orang mencari roti, kumpulkan roti, maka saya tidak lapar. Saya harus cari roti itu, makanya nggak lapar saya. Keselamatan tidak demikian. Jadi ketika Kristus ini sebagai roti yang hidup itu, dia aktif, dia berinisiatif mencari yang hilang. Dia sebagai roti yang akhirnya orang lapar, dia datang kepada orang lapar dan memberikan roti itu, yaitu dirinya buat setiap orang yang percaya akan makan, percaya kepada dia seperti memakan gitu kan, ntar bahas darah dan dagingku gitu kan, minum darahku gitu kan. Ini bicara dia yang datang untuk kepada manusia berdosa. Nah, saya akan bacakan ayat kebenaran firman Tuhannya di dalam Yohanes 6 gitu ya. Ayat 44. Saya akan bacakan buat setiap kita sampai ayat ke-47, demikian firman Tuhan. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah, dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku, gitu ya. Nah, ini seperti yang tadi, ketika kita tahu bahwa bangsa Israel itu ketika nenek moyang mereka menceritakan kepada mereka, kan Musa sebagai nenek moyang mereka menceritakan Kristus, seharusnya mereka harusnya percaya kepada Kristus. Karena mereka tidak mendapat satu pengajaran yang baik, mereka tidak mendapat satu kebenaran yang asali atau secara utuh, maka mereka akan hilang gitu kan terhadap pengenalan akan Kristus, maka mereka sulit sekali menerima. Tetapi ketika kebenaran itu disampaikan gitu ya, kebenaran itu kembali lagi karena Roh Kudus itu bekerja, kebenaran itu disampaikan dengan sedemikian rupanya, harusnya mereka yang mendengar kebenaran yang bersifat sejati itu, yang asali tadi, ada yang utuh, yang seutuhnya itu, mereka harusnya datang gitu loh. Nah, berarti ketika mereka tidak bisa datang gitu kan, mereka tidak mau datang gitu kan, mereka tidak datang gitu kan, karena mereka tidak mendapat kebenaran yang sepenuhnya atau seutuhnya, mereka tidak mendapat kebenaran yang asali tadi, maka mereka tidak akan datang gitu loh. Jadi di ayat 48, di ayat 45 jelas sekali gitu ya. Dan setiap orang yang mendengar, menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Ayat 46, hal ini tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa, hanya dia yang datang dari Allah, dialah yang telah melihat Allah, Bapa. Ayat 47, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya ia mempunyai hidup yang kekal. Ayat 48, akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan di padang gurun dan mereka telah mati. 50, inilah roti yang turun dari surga, barang siapa makan daripadanya tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan ini, itu ialah dagingku dan yang kuberikan untuk hidup dunia. Nah, ini yang tadi saya bicarakan bahwa Kristus adalah roti hidup yang turun, yang dia memberikan dagingku ini, yaitu roti ini kepada dunia, kepada orang-orang pilihan yang mencari sebagai roti yang sifatnya aktif, materi sifatnya aktif, yang datang kepada orang berdosa untuk diberikan yang begitu lapar. Kalau bisa penggambaran orang berdosa adalah orang yang lapar, yang mau mati, terancam mati karena nggak makan gitu ya. Maka roti ini datang menyerahkan dirinya, roti ini menyerahkan diri untuk dimakan. Dagingnya itu diserahkan untuk dimakan. Sehingga orang yang lapar tadi, penggambaran orang berdosa ini, tidak binasa. Ini sulit untuk diterima oleh mereka. Karena mereka terpatok kepada satu unsur materi yang tidak masuk menembus dimensi yang lain. Kadang kalau kita belajar gitu ya, teman-teman, kalau kita nggak paham begitu benar gitu ya. Saya akan ambil contoh cerita mengenai dadu. Kalau teman-teman tahu dadu gitu ya, dadu dibikin nggak sembarangan gitu ya. Teman-teman tahu dadu kan, yang ada 6 seperti kubus, emang kubus gitu ya. Jadi kubus itu ada 6 sisi gitu kan. Kalau teman-teman sadari bahwa dadu itu nggak bikinnya asal-asalan. Terserah saya deh,
kan mau taruh di mana angka 1, 2 sampai 6 ya terserah aja, utara, timur, selatan kan juga sama aja gitu ya, sama aja gitu kan, mau diputer-puter sama aja gitu loh. Tidak demikian, tidak asal-asalan teman-teman, kalau teman-teman sadari gini ya. Kalau misalnya di sisi ini kiri saya gitu ya, angka 1, maka seberangnya itu harus angka 6. Jadi totalin itu angka 1 dan 6, dia totalnya harus 7. Jadi yang berseberangan itu, sisi yang berseberangan itu, angka kalau dijumlahkan 7, maka 1 di sisi kiri pasti harus angka 6 di sisi kanannya. Nggak bisa nggak, kalau nggak percaya, perhatikan dadu. Kalau dadu itu misalnya sisi satunya ada di sebelah kiri gitu kan, misalnya timur gitu kan, maka sisi utara itu 6 gitu kan. Nah ini udah ngaco, nggak ada yang demikian. Jadi ketika itu nggak bisa asal-asalan. Jadi kalau sisi kiri atau utaranya angka 5 gitu kan, maka sisi yang berseberangan itu yang di selatan, itu pasti angkanya angka 2 gitu kan. Karena totalnya 7. Depan, maka belakangnya itu misalnya depannya 3, maka belakangnya 4. Itu selalu. Jadi itulah yang saya bilang komprehensif. Jadi ada dimensi ini, mengkonfirmasi ini, dan utuh jadinya. Jangan diabaikan. Jadi jangan melihat satu sisi, jangan melihat dimensi yang akhirnya ngasal gitu loh. Jadi akhirnya kita nggak mendapatkan sesuatu kebenaran yang akhirnya memuaskan diri kita, mengerti kebenaran firman Tuhan secara utuh. Makanya kembali lagi, itulah anugerah daripada Tuhan. Kalau kita dengar kebenaran dengan benar gitu kan, dengan dimensi yang utuh gitu ya. Ini kan kebenaran firman Tuhan luar biasa ya, utuh gitu, luar biasa gitu. Tersusun seperti yang tadi kubus tadi, nggak asal-asalan kok. Kalau kita nggak menjadikan dengan benar, maka kita akan terpleset. Kita akan asal aja, yang penting jadi kotak 6 gitu kan, dadu. Tidak. Nggak bisa demikian. Makanya begitu kita sadarin tahu, oh maksud daripada Musa bicara mengenai mana, dia bicara mengenai Kristus yang akan menyelamatkan dosa manusia. Karena pada waktu itu saya akan baca di dalam Keluaran 16 ayat 4 gitu ya. Buat setiap kita, ini sedikit pembelajaran dikit dari kitab Perjanjian Lama yang dikonfirmasi oleh Tuhan Yesus sendiri. Keluaran 16 ayat keempat. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari. Supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Ayat kelima. Dan pada hari ke-6 apabila mereka memasak di bawah mereka pulang, maka yang di bawah itu terdapat 2 kali lipat banyaknya daripada yang dipungut mereka sehari-hari gitu ya. Jadi mereka tuh mereka ini untuk diuji oleh Tuhan gitu kan. Ketika mereka makan mana surgawi itu pada waktu zaman di dalam padang gurun gitu ya, mereka dalam perjalanan mereka, sebenarnya itu supaya mereka tahu bahwa Tuhan melepaskan mereka gitu loh. Ini udah diperingatkan juga di dalam kitab perjanjian lama gitu kan. Waktu itu haruslah engkau melakukan ini sebagai tanda gitu loh. Ingat ya pada waktu tulah ke-10 gitu kan, sulung darah gitu kan. Makanya itu tanda gitu kan, darah makan dagingku, minum darahku gitu kan. Ini sebenarnya untuk merefleksikan, ingat gitu loh, kejadian pada waktu nenek moyangmu gitu loh. Dilepaskan semuanya daripada Firaun, anak sulungnya, semua kerajaan daripada Mesir mati binasa. Tetapi justru orang-orang daripada bangsa Israel pada itu umat pilihan gitu kan, sebagai pengawal umat pilihan, tidak ada satupun dari mereka yang binasa. Kebayang ya? Jadi ketika Kristus mengatakan demikian, akulah roti hidup, makan dagingku gitu kan, tidak akan mati, tidak akan binasa. Ini Kristus sedang berjuang gitu ya untuk menjelaskan kepada mereka bahwa apa yang mereka dengar di dalam perjanjian lama atau nenek moyangmu gitu kan, ini loh yang benar gitu kan, kamu dengar apa? Ini mereka malah membantah, mereka malah bersungut-sungut, mereka apalagi nanti ada mungkin minggu depan saya baru bicara lagi gitu kan, karena mungkin juga waktu juga tidak memungkinkan untuk saya berlama-lama juga. Ketika mereka tidak menyadari hal itu gitu, tapi Tuhan terus berusaha. Kekristenan imannya itu dibangun tuh bukan emosional, tetapi pengertian akan kebenaran firman Tuhan. Itulah iman yang sejati dibangun. Makanya Kristus selalu ingin membangun satu pengertian
kebenaran yang sebenarnya seperti ini gitu loh. Dia mencoba membongkar kebenaran yang kau dengar, mencoba kembali mengotak-atik gitu kan, mencabut hal-hal yang nggak benar dari pengertianmu, maka Tuhan memberikan pengertian yang baru. Tapi mereka sangat sulit, nggak mudah. Makanya seringkali ketika saya menginjil juga harus berjuang itu membongkar paradigma kita yang salah, membongkar pengertian-pengertian yang kita yang mungkin kita salah gitu kan dalam mengerti, sekarang kita bongkar kembali. Nah ini hal-hal penginjilan seperti ini saya juga berjuang sama seperti Kristus menjelaskan hal-hal yang ini loh, seperti ini loh, seperti ini loh gitu loh. Jadi saya berharap teman-teman mau untuk dibongkar bila mana kita nih memiliki salah pengertian, kita juga memiliki salah konsep, kita memiliki salah pandang gitu ya mengenai keselamatan yang diberikan kepada Tuhan, kepada kita gitu loh. Nah, ketika Tuhan bicara roti hidup, sebenarnya Tuhan juga bicara mengenai pohon kehidupan yang kita tahu kalau di Taman Getsemani ya. Di Taman Getsemani saya akan bacakan review di dalam Kejadian 3. Pada waktu manusia jatuh dalam dosa, jadi Tuhan menciptakan ada dua pohon di tengah-tengah tamannya, ada pohon pengetahuan yang baik dan jahat dan juga pohon kehidupan. Nah, saya akan kutip di ayat 22 ya. Kejadian 3 ayat 22 saya akan bacakan buat setiap kita sampai ayat yang ke-24. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan jahat, maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari pohon kehidupan itu dan memakannya. Saya ulangi, maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Nah, jadi ketika itu Tuhan menghalau manusia yang sudah jatuh dalam dosa supaya tidak lagi mengulurkan tangannya gitu kan untuk makan pohon kehidupan itu. Nah ini mengapa demikian? Konsep ini sudah ada sebenarnya. Ini konsep di mana ketika Kristus itu sebagai roti hidup, penggambaran gitu ya. Jadi keselamatan itu caranya Tuhan. Ini pohon kehidupan ini Kristus, bicara Kristus. Jadi roti kehidupan juga bicara Kristus. Ini ada liniernya. Jadi pohon kehidupan itu, roti kehidupan itu yang mencari, Allah yang berinisiatif, Allah yang mencari manusia yang berdosa, bukannya manusia berdosa yang akhirnya mencari Allah. Ini pohon kehidupan bicara Kristus, jadi bukan manusia berdosa akhirnya datang kepada pohon kehidupan itu, nggak bisa. Ini konsep kalau misalnya terbalik gitu kan, maka keselamatan bisa tanda petik itu diusahakan oleh manusia jikalau demikian. Ini konsep keselamatan yang ngaco. Maka ketika kita tahu bahwa ketika manusia jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, waktu itu mereka memakai pakaian daripada cawat dan daun, itu pun mereka malu. Lalu Tuhan mengenakan pakaian yang daripada Tuhan, itu penggambar bahwa keselamatan untuk menutupi dosa mereka, kemaluan mereka sebagai tanda mereka berdosa. Tuhan membuat pakaian dan mengenakannya kepada mereka. Ini adalah bagian daripada pemberitaan bahwa keselamatan itu harus dengan caranya Tuhan dan dengan Tuhan sendiri. Ini sama seperti pohon kehidupan yang akhirnya dihalau. Maka roti kehidupan itu sekarang aktif yang datang. Ini bicara Kristus yang datang berinisiatif. Bukan dengan caramu. Tidak bisa manusia berdosa menyelamatkan dirinya. Tidak bisa. Ini doktrin yang paling penting untuk kita mengerti mengenai dasar-dasar keselamatan seperti ini. Jadi saya berharap kita sadar bahwa ternyata roti kehidupan itu bicara seperti ini. Kristus yang harus datang. Maka dia bilang makan dagingku gitu loh. Ini bukan kanibalisme gitu loh. Mereka mungkin memahami ini gila ya, ini kanibal makan daging gitu, ini gila ini orang. Terlalu keras gitu ya. Mungkin di sesi-sesi berikutnya kita akan bicara gitu ya. Saya melihat bahwa sesungguhnya Kristus sedang membicarakan hal itu gitu loh. Supaya kita mengerti keselamatan yang sepertinya caranya Tuhan. Bukan dengan cara manusia. Maka
Kita tahu bahwa ini perjanjian lama, perjanjian baru. Kita akhirnya menemukan dimensi yang kuat, seutuhnya kebenaran itu. Kita harus terima itu. Dan kita, oh begitu ya Tuhan. Maka kita harus mendengar kebenaran dan kita percaya kepada Dia. Karena dibicarakan secara komprehensif. Nah, biarlah kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini juga berbicara begitu luas di dalam hati kita, pikiran kita. Kalau ada yang salah dalam pikiran kita mengenai konsep keselamatan, malam hari ini coba dengar baik-baik kebenaran firman Tuhan, gali lagi. Saya terbatas, teman-teman sekalian. Tapi teman-teman bisa pelajari sendiri, berdoa mohon Roh Kudus pimpin. Teliti lebih lagi maksud daripada Tuhan seperti ini. Nah, keselamatan tidak ada unsur daripada manusia. Ini Alkitab jelas sekali mengatakan beberapa poin itu menunjukkan bahwa bukan dengan cara manusia. Bukan manusia yang mengusahakan keselamatan. Bukan ada satu jasa daripada manusia. Karena mereka berinisiatif. Tidak ada. Justru roti hidup itu adalah roti yang akhirnya berinisiatif. Dia aktif mencari yang hilang. Datang kepada manusia yang berdosa. Datang kepada umat pilihan yang sudah di dalam kekekalan, di dalam kedaulatan Allah yang sudah ditentukan dari kekekalan. Yang Tuhan akhirnya cari itu. Dan Tuhan tidak akan buang. Nah, ini janji yang begitu luar biasa. Saya berharap kalau malam hari ini akhirnya Anda adalah orang yang akhirnya dicari oleh Tuhan. Anda patut bersyukur di hadapan Tuhan. Karena Tuhan begitu baik. Pada malam hari ini recovery saya akhiri. Saya akan berdoa buat setiap kita. Tuhan, terima kasih buat berkat daripada kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar pada malam hari ini. Terima kasih buat anugerah Tuhan yang semakin hari semakin besar dan limpah bagi setiap kami untuk kami memahami bahwa sesungguhnya Engkaulah roti hidup. Engkaulah Allah yang berinisiatif mencari kami yang berdosa. Kami adalah orang yang harusnya mati binasa karena kelaparan begitu rupa. Yang tidak ada makanan Tuhan, harus kami mati binasa. Sama seperti manusia berdosa yang tidak ada bisa diselamatkan Tuhan. Maka Engkau datang memberikan tubuhmu untuk mati. Untuk kami boleh ditebus sehingga kami tidak lapar lagi. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan atas pengorbananmu mati di atas kayu salib. Kamu menyerahkan teman-teman yang di rumah saja Tuhan, yang mereka mendengar Tuhan dari siaran ini, yaitu memberkati setiap mereka Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Engkau jamah hati dan pikiran mereka, penuh dengan kuasa Roh Kudus-Mu sehingga mereka boleh dimenangkan oleh karena keselamatan yang datang daripada Tuhan turun atas mereka, oleh karena kebenaran-Mu sendiri Tuhan yang memerdekakan mereka. Dengar doa hamba-Mu ini ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berucap syukur, amin. Terima kasih teman-teman, saya akan melanjutkan kopi dan teman-teman juga lanjutkan ngopi bareng di rumah saja dengan kopi masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.